Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, pada hari ini bab selanjutnya ya, masih bab 2 sub keempat ya, sub terakhir tentang perkembangan iptek ya, perkembangan iptek, terus perkembangan industrialisasi dan perkembangan revolusi hijau. Nah, kita bahas dulu perkembangan iptek itu. Iptek itu teknologi informasi dan komunikasi yang pada waktu itu kemajuannya sekitar abad ke-19 ya. Jadi kemajuannya pada waktu itu iptek pada abad ke-19. Nah, ketika para ilmuwan berhasil menemukan berbagai penemuan penting, misalnya penemuan di bidang kesehatan ya, yang memungkinkan kesehatan manusia menjadi lebih baik. Nah, pada perkembangan iptek itu juga meliputi pada waktu itu di bidang sistem informasi dan komunikasi. Nah, merupakan sarana yang penting dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini dimulai sekitar abad ke-15 setelah muncul mesin cetak ya, ditemukan pada abad ke-15. Lalu pada selanjutnya tahun 1837 ditemukan telegraf oleh Samuel F.B. Morse ya, 1837. Selanjutnya 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Lalu muncul lagi fonograf Thomas Alva Edison tahun 1877. Lalu penemuan radio oleh Guglielmo Marconi tahun 1896. Nah, itu dalam perkembangan sistem informasi dan komunikasi ya. Pada waktu itu juga komputer juga merupakan penemuan terbesar pada abad ke-20. Nah, komputer ini pada abad ke-20 ya. Ditemukannya pada tahun 1947 oleh John Barden. Ya. Nah, itu dalam sistem informasi dan komunikasi. Selanjutnya perkembangan media komunikasi massa di Indonesia. Perannya pada waktu itu tuh sebagai apa? Media komunikasi massa sebagai alat penyiar informasi, gagasan, inovasi, dan komunikasi. Nah, selanjutnya SKSD Palapa. SKSD itu sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Dalam perkembangan iptek di Indonesia, waktu itu dilakukan pembangunan SKSD untuk keperluan komunikasi. Nah, pembangunan itu dimulai pada tahun 1975 dan selesainya 1976. Nah, pada waktu itu satelit komunikasi mempunyai masa kerja tertentu. Nah, satelit yang masa kerjanya sudah habis harus diganti dengan satelit generasi baru. Indonesia telah membuka satelit yang dapat dijangkau ya di seluruh daerah oleh jaringan SKSD Palapa namanya. Generasi pertama SKSD Palapa adalah Palapa A1, sudah diluncurkan pada waktu itu 8 Juli 1976. Nah, itu yang pertama berarti satelit yang diluncurkan Palapa A1 8 Juli 1976. Banyak, ada A2 10 Maret 77 1977, Palapa B1 19 Juni 1983, Palapa B2 6 Februari 1984 dan seterusnya. Itu dalam sistem komunikasi satelit domestik. Lalu radio itu perkembangan radio di Indonesia mengalami proses yang sangat panjang, yaitu pada zaman kekuasaan Hindia Belanda. Pada waktu itu radio yang pertama muncul di Indonesia BRV Batavia C Radio Vereniging di Jakarta, Batavia. Resmi berdiri pada tanggal 16 Juni 1925. Nah, pada waktu itu. Lalu selanjutnya televisi ya. Televisi itu diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1962, yaitu bertepatan dengan pelaksanaan olahraga Asia 4 Asian Games di Jakarta. Peresmian televisi pertama kali itu TVRI dibuka oleh Presiden Soekarno 24 Agustus 1962. Tujuan yang utama dari pengadaan televisi itu apa? Untuk meliput semua kejuaraan dan pertandingan selama pesta olahraga berlangsung pada waktu itu. Lalu televisi di dunia pertelevisian swasta yang mengudara ya, pertama kali TV swasta pada tahun 1989 tuh televisi pertama RCTI.
tahun 1989. RCTI mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1989 itu RCTI. Lalu SCTV juga tahun 1989 mulai mengudara Agustus. Lalu TPI 23 Januari 1991, Antv 1993, Indosiar 1995. Hingga kini telah mengudara sekitar 8 stasiun televisi swasta. Nah, tambahannya di tahun 2021 ada Metro TV, Trans TV, TV7, Global TV, La TV. Itu ya. Nah, itu di dalam perkembangan iptek televisi. Nah, selanjutnya perkembangan revolusi hijau, ya. Revolusi hijau itu apa sih pengertiannya? Revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul, gandum, jagung, padi. Jadi produksi biji-bijian, jadi gandum itu, jagung, padi diolah, ya, benih unggul itu tersebut diolah lalu menjadi bahan pokok makanan. Nah, itu revolusi hijau. Jadi revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul, gandum, jagung, padi. Nah, bagaimana sih upaya peningkatan produksi pertanian? Pertama itu pembuatan lahan pertanian, penggunaan pupuk-pupuk baru. Nah, pada waktu itu dikenal dengan sistem pengolahan pada pertanian ya. Pada waktu itu ada dikenal dengan upayanya pada itu ya dalam memproduksi pertanian. Caranya intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan penelitian pencarian bibit unggul, tuh intensifikasi. Pengertiannya dilakukan dengan penelitian pencarian bibit unggul. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara memperluas area pertanian. Nah, pada waktu itu dikenal dengan panca usaha tani. Itu apa pengertiannya? Suatu upaya dalam meningkatkan sebuah produktivitas lahan yang meliputi pengolahan lahan, pengairan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit. Nah, itu panca usaha tani. Lalu dampak positif revolusi hijau, meningkatnya lahan pertanian produksi. Dampak positifnya itu revolusi hijau, meningkatnya lahan pertanian produksi. Nah, itu dampak positifnya. Lalu selanjutnya perkembangan industrialisasi yang sangat pesat dewasa ini tidak terlepas dari proses perjalanan panjang penemuan baru di bidang teknologi ya. Yang pertama itu industrialisasi pertanian. Ada pertanian dan non pertanian. Nah, industri pertanian ini merupakan upaya untuk mengolah sumber daya hayati dengan bantuan teknologi industri. Nah, bentuk-bentuknya industri pertanian itu apa aja? Industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk hortikultura, industri pengolahan hasil perkebunan seperti industri minyak kelapa, barang-barang karet dan sebagainya, industri pengolahan hasil perikanan seperti industri pengolahan udang, rumput laut, ubur-ubur. Terus industri pengolahan hasil hutan, industri kayu, kertas, rayon ya, rotan. Nah, itu. Terus industri pupuk apa aja ya, kayak dengan memanfaatkan gas alam, eksploitasi sumber-sumber yang baru. Industri pestisida yang dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Industri mesin dan peralatan pertanian untuk dapat memenuhi kepentingan petani dalam rangka meningkatkan produksi. Nah, pada dasarnya perekonomian Indonesia ini bersifat agraris, bahkan hampir 80% wilayah Indonesia merupakan daerah pertanian sebagian besar. Ya. Penduduk Indonesia itu bekerja di sektor pertanian rata-rata. Lalu ada hasil pertanian yang meliputi hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan merupakan bahan mentah untuk kegiatan industri seperti industri furnitur, tekstil, kertas, rokok. Nah, terus hasil pertanian diolah dan diproses menjadi bahan baku. Misalnya hasil perkebunan karet dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ban. Terus kayu rotan dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Tembakau bisa jadi industri rokok. Nah, itu. Lalu industri non pertanian tuh seperti misalnya kayak industri semen, besi baja, perakitan kendaraan bermotor, industri elektronika, kapal laut, pesawat terbang. Yaitu misalnya pabrik semen didirikan di kota Indonesia seperti di Gresik, Padang, Cibinong, Makassar. Sementara itu sampai akhir dasawarsa tahun 1970-an kondisi perindustrian Indonesia masih sangat lemah. Oleh karena itu untuk memperkuat struktur industri Indonesia, pemerintah menyusun suatu langkah strategis secara bertahap. Langkah itu dinamakan Peta Rangka Landasan Bidang Industri pada tahun 1984 ya.
Lalu pada waktu itu di industri perkapalan ada dikenal dengan di Surabaya PT PAL ya. PT PAL resmi dibuka pada bulan April 1985. Di bidang industri pesawat terbang ada IPTN, ya kan. Sekarang namanya jadi PT DI, Dirgantara Indonesia di Bandung. Nah, sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.